Guys on. Halo guys, welcome to our vlog. Kita dari kelompok 1 organisasi dan manajemen. Perkenalkan, saya Wijar Abdul Jabar. Saya Agipar Zaidir. Saya Dia Sawal Gaha. Saya Julia Zahra. Saya Nagita. Saya Anas Dadi. Saya Desmond Putri. Nah, jadi di sini kita bakal ngobrolin makalah kita yang judulnya main panjang nih, yaitu integrasi kepemimpinan dan manajemen dalam organisasi. Optimasi perencanaan melalui pendekatan kolektif kolegial. Keren kan? Keren, Tapi tenang guys, isinya tidak seseram judulnya kok. Tidak seseram judulnya. Kita bahas yang paling basic dulu, yaitu kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan apa sih? Siap. Jadi teman-teman, kepemimpinan itu bukan soal ketua dan jabatan ya. Kepemimpinan itu soal kita bisa ngaruhin orang lain, ngasih visi, dan ngebuat orang lain bergerak gitu. Bayangin gini, ada project tapi gak ada yang nge-lead. Semua orang pada nunggu perintah, gak ada yang inisiatif. Ini contoh organisasi tanpa kepemimpinan. Kacau kan? Relate banget gitu guys. Bayangin gitu, kayak kerja kelompok tapi gak mau ada yang jadi ketua. Pusing kan? Nah, persis. Pemimpin itu penting banget kan? Dia yang ngasih arahan, kasih semangat, dan pastiin semua orang punya tujuan. Jadi itu guys, arti kepemimpinan. Nah, punya pemimpin yang visioner aja belum tentu cukup loh. Ada yang tahu nggak kenapa? Mungkin kita bisa minta jelasin ke Alia. Betul banget. Nah, di sini manajemen masuk. Gimana kalau kemarin itu soal kita mau kemana, manajemen itu gimana caranya kita ke sana. Manajemen itu yang ngatur perencanaan, pengorganisasian, ngawasin proses. Intinya, dia yang mastiin semua rencana bisa beneran kejadian. Bukan cuma ditinggal di whiteboard doang. Nah, ibarat kata pemimpin itu yang nentuin destinasi dan manajemen yang nyetirnya. Persis, dan kalau kata satu orang nggak ada, misalnya ada pemimpin tapi nggak ada manajemen yang kuat, hasilnya bisa jadi antusiasme doang tapi nggak ada yang benar. Itu mah sama kayak hype tanpa eksekusi gak sih? Banyak tuh sih kayak gitu. Nah, yuk kan tadi ayo ngejelasin tentang eksekusi. Kan eksekusi itu nggak bisa asal-asalan, harus ada perencanaan dong. Coba jelasin dong yuk. Oke, jadi perencanaan itu bukan cuma nulis to the list ya. Perencanaan yang benar itu dalam organisasi itu harus pakai prinsip SMART. Yaitu S itu spesifik, tujuannya harus spesifik, jelas, nggak boleh blur gitu. M itu measurable, bisa diukur, ada indikatornya. A-nya itu achievable, realistis, bisa digapai. R-nya itu relevan, sesuai sama tujuan besar organisasi. Dan T-nya itu team bond, ada deadline-nya. Wah, jadi kayak bikin cara resolusi tahun baru yang beneran ya. Bisa juga. Bisa nih. Kalau perencanaannya nggak smart, hasilnya nggak bakal jelas juga. Mau ngapain, kapan selesai, gimana ukurnya, semua harus bertanggung jawab. Nah, jadi itu guys. Dan yang lebih susahnya tuh nyalahin satu orang kalau ada yang salah, karena itu tuh keputusan bersama, Jarnil. Ya, tapi lebih tepatnya akuntabilitasnya lebih terjaga karena ada sistem saling cek antar anggota. Gak bisa ada yang main belakang sendirian. Pokoknya kalau organisasi pakai ini nggak ada tuh yang namanya bos toksik yang mutusin segalanya sendiri. Nah, sekarang pertanyaan besarnya nih, gimana semua konsep tadi digabungkan jadi satu dalam praktik nyata? Yasmin, kamu nih yang paling ngerti, jelasin dong. Nih, jadi kunci utamanya itu ada 3 langkah. Yang pertama, sinkronisasi atau visi. Nah, semua anggotanya tuh dari pemimpin sampai yang paling junior tuh harus sepakatin dulu tujuan jangka panjangnya kalau visualnya udah sama. Nah, baru semua langkah berikutnya lebih gampang. Nah, ini bener banget. Seringkali permasalahan itu dalam organisasi bukan karena kurang kerja keras, tetapi orang-orangnya lari ke arah yang berbeda-beda. Tepat banget. Nah, langkah kedua tuh yaitu standarisasi atau prosedur.
Nah, ini tuh peran manajemennya harus nyiapin dulu nih kerangka kerja yang jelas biar bisa diskusi dan gak muter-muter, jadi gak jelas. Nah, terus harus ada juga protokol dan timelinenya nih. Ada pembagian tugas yang jelas juga. Biar rapat nggak jadi ajaran curhat. Nih, dan langkah yang ketiga tuh evaluasi atau partisipatif. Nah, setelah rencana semua dijalanin, harus ada review rutin yang melibatkan semua orang nih. Dan bukan cuma laporan aja, dari bawah ke atas doang, tapi beneran dibahas bareng. Ini yang bikin organisasi bisa adaptif, gak kaku sama seperti rencana awal kalau situasi udah berubah. Oh, jadi intinya tuh kepemimpinan yang ngasih visi, manajemen yang ngatur sistem, terus dijalanin bareng-bareng pakai pendekatan kolektif kolegial. Nah, persis banget kalau 3 hal itu tuh nyambung. Dari perencanaan organisasi dan bukan lagi jadi beban, tapi juga jadi energi yang buat ngegerakin semua orang. Nah, keren banget ya kalau dipikir-pikir. Ini yang bikin organisasi itu jadi tahan banting. Dan yang paling penting, nggak ada yang ngasih jadi robot, cuman ngerjain instruksi dari atas aja. Nah, ada saran dari kita juga gak buat yang nonton? Ada dong. Pertama, mulai biasain kultur yang partisipatif. Jangan tunggu disuruh baru ngomong. Yang kedua, kalau jadi pemimpin, belajarlah jadi fasilitator, bukan diktator. Dan yang ketiga, buat aturan main yang jelas biar diskusi tetap produktif dan gak kebablasan. Nah guys, mungkin segitu dulu dari kelompok kita. Semoga bermanfaat dan gak bikin ngantuk. Kalau ngantuk berarti kurang kopi. Yuk kita ke Kopma. Yuk.